Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka murid. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun akan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika memang demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Kebahagiaan dan kesedihan, hidup dan mati, dunia dan akhirat. Berjuanglah dengan kenyataan itu, tetapi bersandarlah pada kuasa Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan suci yang hari ini kita dengarkan mengisahkan tentang pertanyaan mengenai asal dan dari mana kuasa Yesus itu berasal. Pertanyaan itu datang dari imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, di mana pertanyaan mereka adalah tentang dengan kuasa manakah Yesus melakukan banyak hal dan dari mana ia dapat memperoleh kuasa itu. Karena situasi saat itu dalam bacaan Injil tadi yang kita dengarkan bahwa Yesus sedang mengajar, tujuan dari pertanyaan yang mereka lontarkan kepada Yesus adalah untuk menguji Yesus sekaligus untuk mempermalukan dia di depan umum. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengetahui maksud dari tujuan pertanyaan mereka itu. Namun dari peristiwa ini kita belajar bahwa sebenarnya tua-tua bangsa Yahudi serta imam-imam kepala mereka tidak mampu mengakui tentang keterbatasan mereka dalam mengajar banyak orang. Mereka merasa iri terhadap Yesus karena mereka memiliki kekurangan, karena mereka tidak mampu mengajar banyak orang seperti yang Yesus lakukan dalam bait Allah. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih,
Pelajaran penting yang kita ambil adalah kita harus sadar bahwa tidak selamanya kita menjadi orang yang memiliki kelebihan. Tidak selamanya kita menjadi orang yang selalu diutamakan. Dan tidak selamanya kita selalu menjadi lebih dari orang lain. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, ketika ada orang yang lebih atau memiliki kelebihan dari kita, sebaiknya kita selalu berpikir yang positif atau positive thinking. Dengan begitu, kita tidak merasa kurang terhadap diri kita sendiri dan juga kita tidak merasa iri dengan orang lain yang memiliki kelebihan dari kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan para imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi membuat Yesus memberikan pertanyaan balasan kepada mereka, dan mereka pun tidak mampu menjawab. Mengapa? Pertama, pertanyaan Yesus tersebut mengandung dua hal yang membuat mereka sendiri akan terjerumus dari pertanyaan yang mereka lontarkan kepada Yesus. Dua hal itu yakni tentang kuasa. Dari mana kuasa yang Yohanes miliki untuk membaptis? Dari manusia atau dari surga? Itulah pertanyaan yang Yesus lontarkan kepada tua-tua kepala dan ahli-ahli Taurat yang berusaha menguji dia. Karena itu mereka sengaja untuk tidak menjawab. Karena pertama, jikalau mereka menjawab bahwa kuasa yang diterima Yohanes itu adalah dari Allah, sebenarnya pertanyaan mereka tentang asal dan dari mana kuasa Yesus itu langsung terjawab dengan sendiri. Karena mengapa? Karena Yohanes lah yang mengatakan bahwa ia membuka jalan bagi Yesus Sang Mesias. Karena dengan begitu menjadi jelas bahwa pertanyaan mereka tentang kuasa Yesus itu adalah kuasa yang berasal dari Allah sendiri. Yang kedua adalah jikalau mereka mengatakan bahwa Yohanes memiliki kuasa untuk membaptis hanyalah berasal dari kuasa manusia semata, mereka terancam oleh banyak orang yang telah mengakui bahwa Yohanes datang sebagai seorang nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang tidak dimengerti oleh imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi menjadi suatu pembelajaran bagi kita, sehingga hendaknya kita mampu untuk mengakui keterbatasan kita dan juga kekurangan kita di hadapan Tuhan. Karena hal itulah kita dapat menjadi orang yang rendah hati. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang tidak sempurna, karena situasi hidup kita yang terbatas pula membuat kita hanya bisa untuk berjuang untuk melengkapi ketidaksempurnaan kita itu. Sehingga hal yang menjadi kelebihan kita adalah tentang rasa syukur dan tentang kerendahan hati yang kita miliki. Terutama menjadi rendah hati di hadapan sesama kita, mampu menerima kekurangan kita sendiri,
dan juga bagaimana kita menaruh rasa syukur kepada Tuhan yang mengaruniakan kita hidup yang kita jalani hingga saat ini. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah tentang kuasa Yesus dan asal muasalnya ini memberikan kita pelajaran hidup bahwa tentang bagaimana kita mampu untuk menerima diri kita, bahwa tidak selamanya kita menjadi lebih, tidak selamanya kita selalu menjadi nomor satu, tetapi kita juga harus mengapresiasikan jika ada orang yang memiliki kelebihan dari kita, dan kita tidak bisa untuk harus merasa diri menjadi nomor satu, karena dengan demikian hal yang tertanam dalam diri kita adalah rasa iri dan rasa bahwa kita tersaing. Namun menjadi rendah hati dan mengapresiasikan apa yang orang lain miliki, namun kita tidak miliki, adalah suatu hal yang membuat kita juga mampu menjadi orang yang berpikir positif terhadap orang lain dan juga terhadap diri sendiri. Dengan begitu, saudara dan saudariku yang terkasih, semoga dari kisah ini kita dapat menjadi orang yang rendah hati, kita dapat menerima segala kelemahan dan kekurangan kita, terutama menjadi rendah hati di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa kita hanyalah makhluk yang terbatas. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah engkau